Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Rina Hilal. Video kali ini temanya masih sama tentang karung goni yang aku recycle menjadi sebuah tas. Model tas tangan, size-nya kecil, perpaduan antara karung goni dan bahan motif. Tas dari karung goni ini hasilnya nggak kalah cantik ya dari tas yang harganya mahal. Untuk kalian yang penasaran cara pembuatannya, ditonton aja langsung videonya yuk. Untuk polanya bisa di-download di link description ya. Bahannya udah aku siapkan, ini busa ati namanya atau juga disebutnya spon EPA. Aku pakai ukuran tebal 2 mili. Ini udah aku potong sesuai dengan pola masing-masing. Dengan kampu sekelilingnya sekitar 1 cm. Selanjutnya ini udah aku siapkan untuk karung goninya. Karung goninya ini udah aku bakar bagian kasarnya, jadi udah bisa langsung dipakai. Setelah itu dicetak dengan busa ati yang tadi udah dipotong. Kasih jarum pentul dulu untuk sekelilingnya. Setelah itu dijahit sekeliling sesuai tanda. Setelah dijahit antara busa ati dan karung goninya, kelihatan ya jahitannya. Setelah itu digunting. Untuk pola karung goninya sudah selesai. Sekarang cetak untuk bahan motifnya di bagian tengah. Dilebarkan dulu kain motifnya. Setelah itu busatinya letakkan di atas. Dan dikasih jarum pentul sekeliling. Jahit sekeliling sesuai tanda. Selanjutnya digunting sisa kainnya. Untuk bahan motif dan karung goninya udah selesai, tinggal bahan selanjutnya yang disiapkan. Ini namanya selang piping. Aku pakai ukuran sedang 2,6 mili. Dan ini bahan hitam, lebarnya sekitar 3 cm untuk panjang, sesuaikan aja dengan panjang tasnya. Dilipat 2, lalu dijahit lurus pinggirnya. Jahitan ukuran kampuhnya aku sesuaikan dengan sepatu mesinnya. Sudah selesai dijahit keduanya. Sekarang masukkan selang pipingnya ke dalam kain. Setelah itu, bagian pipingnya dipasangkan ke bagian motif. Bagian pipingnya menghadap ke dalam. Untuk bagian sebelahnya juga sama, lakukan seperti yang tadi. Dijahit sepanjang tulang pipingnya. Ini udah dijahit.
Selanjutnya pasangkan bagian goninya. Pasangkan antara goni dan juga motifnya. Setelah itu dijahit sekeliling. Dijahit pada bagian samping kiri dan kanannya. Selesai dijahitnya, sekarang tinggal dibalikan aja. Ini tasnya udah mulai kelihatan bentuknya. Sekarang aku mau pasang untuk bagian furing di bagian dalamnya. Untuk bahan furingnya ini udah aku potong sesuai pola. Ini jenis bahannya licin, aku lupa nama bahannya apa. Kalau udah dipotong tinggal disambungkan aja seperti yang tadi. Antara kiri dan kanannya disatukan. Setelah dipentulin, nanti dijahit sekeliling. Dan ini hasilnya setelah dijahit. Agak berkerut ya, karena ini bahannya licin dan jarumnya aku tetap pakai jarum besar, nggak aku ganti. Setelah itu kita masukkan ke dalam tas yang tadi udah dibuat. Masukkan furingnya ke dalam tas dengan bagian jahitannya harus saling berhadapan. Setelah itu untuk bagian atasnya diratakan. Setelah itu dijahit sekeliling bagian atasnya. Jahit dengan kampu 1 cm. Setelah dijahit seperti ini, untuk bagian pinggir kiri kanannya udah dikasih tanda bagian tengahnya dengan cara digunting kecil. Setelah itu siapkan resleting ukuran 5. Pasangkan bagian atasnya. Belum dipasang resletingnya, bagian ujungnya agak dilipat dulu dan dipasangkan di bagian ujungnya. Setelah itu tinggal dijahit.
Ini udah dijahit, resletingnya udah nempel. Dan ini bagian bisbannya aku potong sendiri, lebarnya sekitar 3,5 cm. Kalau panjangnya sesuaikan aja dengan tasnya. Bisbannya dipasangkan pada sekeliling tas bagian atasnya. Setelah itu dijahit, jahitannya itu harus sesuai dengan jahitan resleting. Ini udah dijahit ya bisbannya, sekarang tinggal aku mau lipat ke dalam bisbannya. Bisbannya dirapikan, dilipat sekelilingnya. Seperti ini dilipatnya, lebarnya sesuaikan aja dengan jahitan. Selanjutnya tinggal dijahit. Ini untuk jahitnya bagian depannya aku jahit juga, aku tindas. Kalau bisbannya sudah terpasang, bagian resleting atasnya jadi terlihat lebih rapi. Bisa dilihat ini bagian dalam furingnya. Sekarang aku mau coba untuk tutup resletingnya supaya memastikan macet atau enggak. Ini strapnya, untuk bagian strapnya aku pakai karung goni juga buatnya. Karung goninya dipotong, panjangnya sekitar 43, lebarnya 8 cm. Dan untuk bagian dalamnya aku pakai kain belacu, sesuaikan dengan lebar dan panjangnya kain goni. Cara membuat strapnya seperti ini, kain goninya di atas. Di jarum pentulin dulu semuanya. Untuk bagian ujungnya, karena mau dibentuk agak melengkung jahitannya, jadi digambar dulu dengan kapur. Dijahit sekeliling dan sisakan sekitar 6 cm untuk membalikan kain. Dengan kampuh, jahitannya sekitar 1 cm. Ini udah dijahit, sekarang tinggal potong aja bagian sisa ujung kainnya. Setelah itu tinggal dibalikan. Kalau sudah dibalikan, yang bagian belum dijahitnya dilipat ke dalam seperti ini. Lalu dilipat lagi. Dijepit supaya nggak terlepas. Untuk bagian ujung yang melingkar disisakan sekitar 4 cm, nggak usah dijahit. Jahitnya dari sini sampai sini sesuai tanda. Jadinya seperti ini setelah dijahit, belum kaku karena dalamnya belum diisi. Selanjutnya pasangkan strapnya di bagian tas. Pada bagian atas seperti ini.
Untuk lebar sampingnya dikira-kira aja. Pasangkan strapnya pada bagian depan dan belakang. Kalau sudah pas, tinggal dijahit pada bagian ujung-ujungnya. Ini strapnya sudah dijahit, sudah terpasang dengan kuat. Bagian depan dan belakangnya sama. Dan ini untuk bagian lapisan puringnya seperti ini. Tutorial pembuatan handbag dari kain goninya sudah selesai. Suka sama videonya bisa di like, di komen, share juga sama yang lain ya. Jangan lupa untuk di subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.